Hai semuanya, perkenalkan nama aku Gracela Leonora, aku dari Singkawang, dan aku di sini sebagai wakil sekretaris di kelompok ini. Lanjut ke teman-teman aku yang bakal memperkenalkan dirinya. Hai, nama aku Clara Angelika. Sekarang posisi aku lagi ada di Tangerang. Aku sendiri di sini sebagai ketua kelompok. Selanjutnya, Hai, nama aku Bintang Dahilin Jaya. Aku berasal dari Tangerang. Posisi aku di sini sebagai wakil ketua kelompok. Selanjutnya, Namaku Axel Gabriel Tular dari Manado dan posisiku di kelompok ini adalah sebagai sekretaris. Selanjutnya, Hai, nama aku Jordan, aku dari Tangerang, aku di sini sebagai bendahara. Oke, ini semua adalah nama-nama anggota kelompok kami. Nah, kami di sini adalah mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Pelita Harapan jurusan Hubungan Internasional angkatan 2020. Nah, aku akan jelasin nih tujuan kita tuh di sini sebenarnya apa sih untuk bikin satu video ini. Nah, jadi di jurusan ini kami tuh ada mata kuliah yang namanya Leadership and Entrepreneurship. Kami dilatih untuk membuat sebuah project dan project itu bersifat two in one, yang artinya kami membantu dua yayasan sekaligus. Yang pertama, kami menggalang dana dengan membeli kartu di Yayasan Duta Sia dan menjualnya kembali. Yang kedua, kami membuat perubahan dengan cara memasangkan rak besi dan membeli meja lipat untuk panti asuhan Tunas Mahardika dari hasil galang dana itu. Nah, kalian pasti penasaran banget kan proses-prosesnya tuh seperti apa, terus cara pemasangannya seperti apa. Tenang, aku ada teman yang namanya Clara Angelika yang akan membawa kalian untuk melihat proses-prosesnya. So, ikutin terus ya, jangan sampai ke skip videonya. Terima kasih. Hai, aku Clara Angelika. Kemarin gue sudah jelasin kalau hari ini aku bakal mandu kalian buat ke panti asuhan. Nah, hari ini tuh tanggal 7 November 2020, aku sama teman-teman udah rencanain buat ke panti asuhannya, buat memenuhi kebutuhan dan membetulkan apa yang perlu dibetulkan di panti asuhan tersebut. Nah, kemarin kan di Zoom cuma ada 5 orang, tapi sekarang yang pergi cuma bakal 3 orang, karena 2 orangnya lagi, satu di Singkawang, satu lagi di Manado. Jadi cuma kita bertiga yang bakal ke sana. Kalian harus ikutin terus vlog ini karena yang pasti nggak bakal ngebosenin, dan kalian harus lihat hari ini kita bakal ngapain aja sih gitu. Kita udah sampai di panti asuhan, yeay. Hai Bintang. Mana pangnya? Kita jangan lupa pakai masker. halo, saya Bintang Dahilin Wijaya. Saya sebagai wakil ketua kelompok ini, saya di sini akan menjelaskan visi dan misi kelompok kami. Visi pertama adalah membuat perubahan dan mempermudah pengurus dan anak-anak yayasan dari panti asuhan Tunas Mahardika dan Yayasan Duta Sia. Misi kami adalah mengumpulkan dana dari menjual kartu ucapan yang dibeli dari Yayasan Duta Sia. Kartu ucapan tersebut dibeli dan memberi pendapatan kepada Yayasan Duta Sia dan uang santunan kepada anak-anak dari Yayasan Duta Sia. Dana yang terkumpul kami gunakan sepenuhnya untuk membeli rak-rak di panti asuhan Tunas Mahardika, sehingga barang-barang bisa lebih teratur dan tidak sempit. Kemudian, kami membeli sebuah meja lipat supaya anak-anak panti asuhan Tunas Mahardika bisa melakukan daring dengan nyaman. Sekian. Proyek kami kali ini menggunakan uang 2,4 juta untuk biaya meja lipat, biaya rak, serta biaya tukang. Paparan entrepreneurship yang dapat terlihat dari proyek kami adalah melalui penggalangan dana dan budgeting agar proyek dapat berjalan sesuai perencanaan serta sesuai target atau ekspektasi yang tadi ditetapkan. Masing-masing dari kami menjual kartu ucapan dan harus menghasilkan 500-600 ribu per orangnya. Kebanyakan dari kami menawarkan kartu tersebut kepada teman-teman sekitar, dan beruntungnya masih banyak sekali orang-orang yang sangat peduli dan ingin beramal.
Namun, beberapa hal tidak berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ekspektasi maupun rencana kami. Kami banyak melewati kendala dalam menjalankan proyek ini. Contohnya seperti tiba-tiba kami diharuskan mencari biaya tambahan karena kepala panti meminta bantuan tambahan rak. Belum lagi pada saat hari H memasang rak ke panti, tukang tidak bisa datang sesuai dengan jadwal yang telah kami atur sebelumnya. Namun, pada akhirnya kami berhasil membujuk dan tukang bisa datang ke panti asuhan tepat waktu. Kunci keberhasilan dalam kelompok kami tentu saja komunikasi. Kenapa komunikasi? Kami beberapa kali mengalami miskomunikasi dalam menyampaikan saran maupun mengambil keputusan. Namun, setelah bekerja sama berbulan-bulan dan semuanya sudah mulai mengerti satu sama lain, akhirnya kami berhasil menjalankan proyek ini dengan baik karena komunikasi yang lancar. Bagaimana perasaan Ibu terhadap perubahan yang kami lakukan untuk panti ini? Mohon maaf sebelumnya karena pertama ya saya sangat berterima kasih dengan upaya yang diberikan dengan rak dan meja lipat ya. Iya, sejauh ini tentunya sangat bermanfaat dan ke depan kami berharap untuk efektivitas penyimpanan barang khususnya untuk berat dan meja bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke, harapan Ibu apa untuk panti ini ke depannya? Harapan kami tentunya bisa berfungsi maksimal sebagaimana panti ini didirikan. Kami bisa membina anak-anak dan mereka boleh berhasil ke depannya seperti itu. Apakah ada pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk orang-orang yang bersedia menggalang dana untuk perbaikan? Pesan kami tentunya apa yang mereka lakukan sangat bermanfaat bagi kami. Tanpa keberadaan uluran tangan kasih dari masyarakat, tentunya kami tidak mungkin bisa membina anak-anak itu dengan baik karena terkait kebutuhan dana, ya, kebutuhan dana selain dari yang lebih utama adalah perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Namun fasilitas itu tetap kami butuhkan. Misalnya untuk anak bayi itu masalah vaksinasi itu cukup banyak, juga pengasuhan, kemudian juga untuk sekolah anak-anak termasuk. Kami bersyukur semuanya boleh Tuhan cukupkan melalui para donatur yang berkenan untuk mendukung pekerjaan ini. Jadi harapan kami kiranya Tuhan saja yang membalaskan segala kebaikan yang telah diberikan. Tuhan memberkati mereka sekalian berlipat-lipat kali ganda, karena hanya itu yang bisa kami lakukan sebagai ucapan syukur dan doa kami kepada mereka untuk mereka. Terima kasih. Tentunya terdapat pembelajaran yang dapat diambil dari nilai Kristiani yang nampak dari proyek yang kami jalankan, yaitu kami mengambil dari Matius 23 ayat 11 yang mengatakan, "Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Dari ayat ini dan juga konteks dari pasal juga berbicara tentang menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin bukanlah menjadi yang paling utama dan yang menjadi dominan dari antara yang lainnya. Justru, menjadi pemimpin adalah menjadi seorang pelayan bagi sesamanya, bagi bawahan-bawahannya, bagi orang-orang yang dipimpinnya, agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, teori leadership yang nampak dari proyek yang kami juga jalankan adalah situational approach, yaitu di mana kita melihat karakter dan komitmen dari setiap anggota yang ada. Karena karakter dan komitmen yang berbeda-beda antara setiap anggota, mungkin ada juga yang sudah lebih tinggi atau yang lebih kurang, maka dari itu disinilah nampak dari kerja kelompok untuk dapat bisa saling melengkapi dan saling mengoreksi satu sama lain, sehingga pada akhir proyek dapat tercapai karakter dan komitmen yang berkembang oleh setiap anggota kelompok.
Kemudian, motivasi yang kami miliki dalam menjalankan proyek ini adalah affiliation, yaitu teamwork. Karena melalui dorongan ini, kami juga sadar bahwa proyek yang kami jalankan bukanlah suatu yang gampang, dan maka dari itu kami memerlukan sesama. Dan maka dari itu kami terdorong untuk menjalankan proyek ini atas dasar teamwork, sehingga kami dapat mencapai tujuan bersama. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari proyek yang kami sudah jalankan adalah kami mengerti bahwa situasi tidak selalu sesuai prediksi. Maka dari itu, karena terkadang mungkin karena kesalahan kita atau memang sudah di luar prediksi kita, maka dari itu situasi tidak bisa menghentikan proyek ini. Karena menyerah hanya akan merugikan kita lebih lagi. Salah satu opsi yang akan kami ambil adalah terus bangkit dan juga terus meneruskan proyek ini dengan belajar dari apa yang sudah kita alami sebelumnya. Karena dengan itu, kita tidak akan menyesali karena kita sudah menyerah, dan hasilnya akan kita menikmati bersama. Sekian dari apa yang kami dapat sampaikan. Terima kasih.